Ya pemirsa, surat kabar keuangan Kalkalis melaporkan bahwa perang Israel dengan kelompok militan Hamas di jalur Gaza akan menelan biaya sebesar 51 miliar dolar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan menjadi 805 triliun rupiah, setara dengan 805 triliun rupiah. Media ini juga mengklaim angka tersebut berdasarkan perhitungan awal dari Kementerian Keuangan Israel. Namun, Kementerian Keuangan Israel mengatakan bahwa mereka tidak membenarkan data Kalkalis tersebut. Langsung saja kalau gitu kita lihat berapa sebenarnya perkiraan dana yang dihabiskan oleh Israel untuk perang yang dipandang sebagai genosid bagi dunia ini. Saya akan bahas dalam Israel jor-joran biayai perang Gaza. Ya, dikutip dari Business Recorder, laporan Kalkalis tersebut menyebut perkiraan itu setara dengan 10% dari produk domestik bruto dari negara Israel dan didasarkan pada estimasi perang yang berlangsung antara 8 sampai dengan 12 bulan. Namun sekali lagi, Kementerian Keuangan Israel tidak sepakat dengan data yang dikeluarkan oleh Kalkalis soal biaya memerangi Hamas tersebut. Hamas melancarkan serangan paling mematikan pada 7 Oktober 2023 hingga menewaskan 1.400 warga sipil Israel dan menculik lebih dari 200 warga lainnya. Sejak itu, Israel membombardir Gaza dengan tujuan membasmi Hamas. Kalkalis menyebutkan bahwa setengah dari biaya itu digunakan untuk biaya pertahanan, yaitu sekitar 252 juta US dollar per harinya untuk biaya pertahanan ya. Lalu 10 sampai dengan 15 miliar US dollar ini untuk ataupun berasal dari hilangnya pendapatan dari negara Israel itu sendiri. Lalu selanjutnya 4,2 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk kompensasi bisnis. Ini dia 4,2 sampai dengan 5 miliar rupiah untuk kompensasi bisnis atau dunia usaha. Dan juga 2,5 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk rehabilitasi pasca perang. Dan angka ini adalah angka tanpa memasukkan biaya yang juga dikeluarkan oleh Hizbullah untuk melancarkan serangan ke Israel. Maksud kami ke Gaza ya, lantas apakah dengan pengeluaran sebesar ini akan berdampak pada peringkat hutang Israel? Nah, saya akan bahas nih dalam slide berikutnya. Jadi memang beberapa lembaga di dunia telah memangkas prospek peringkat utang Israel menjadi negatif. Nah, dampak dari terus meningkatnya penyerangan yang dilakukan oleh Israel. S&P Global Ratings telah mempertahankan peringkat Israel pada AA+. Sebenarnya ini adalah angka yang sudah dilakukan penurunan. Yakni ini adalah nilai tertinggi keempat lantaran perang yang terjadi dapat meluas dan memiliki dampak yang lebih besar lagi bagi perekonomian negara tersebut daripada yang diharapkan. S&P juga memperkirakan perekonomian Israel bisa menyusut hingga 5% pada kuartal keempat 2023 dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya di tengah gangguan keamanan dan juga berkurangnya aktivitas bisnis di Israel. Penyusunan sejumlah besar reservasi, penghentian pariwisata asing, dan juga guncangan kepercayaan yang lebih luas, ini juga tentu akan merugikan pertumbuhan ekonomi dalam 3 bulan terakhir di tahun ini sebelum akhirnya bisa rebound pada tahun 2024. Nah, itulah pandangan dari S&P Global Ratings. Sementara pekan lalu, Bank of Israel sendiri, bank sentralnya memangkas perkiraan pertumbuhan untuk tahun 2023 dan tahun depan sambil memperingatkan bahwa dampak negatif perang terhadap ekonomi lokal dan pasar keuangan. Departemen Riset Bank Sentral memperkirakan perekonomian cuma akan tumbuh di sekitar 2,3% pada tahun 2023 dan sebesar 2,8% di tahun 2024. Ini seiring dengan penurunan konsumsi swasta dan terbatasnya kemampuan untuk bekerja. Turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 3% untuk tahun ini dan juga tahun depan. Nah, tidak hanya S&P pemirsa, Moody's Investors Service juga meninjau ulang peringkat utang Israel dan ada kemungkinan adanya penurunan. Ya, Fitch Ratings juga menempatkan peringkat kredit negara itu dalam pantauan negatif. Keduanya merujuk pada konflik di negara tersebut. Adapun outlook maksud kami dari riset ini bisa direvisi menjadi stabil jika konflik telah terselesaikan sehingga resiko keamanan regional dan domestik menjadi berkurang tanpa memberikan dampak serius jangka panjang pada ekonomi dan juga keuangan publik di Israel. Selain peringkat utang yang menjadi negatif, mata uang Israel juga ikut melemah shekel. Bahkan tak lama nih, sejak 7 Oktober sebagai awal perang memanas kembali dari Israel dan Hamas, mata uang Israel shekel melemah 3% terhadap US dollar. Dan diperdagangkan di level 3,96 per 1 US dollar. Nah, kondisi ini merupakan kondisi terendah yang dialami oleh Israel pada 8 tahun terakhir. Hingga akhirnya Bank of Israel telah mengumumkan rencana untuk menjual sebanyak 30 miliar US dollar.
dan memperluas hingga 15 miliar US dollar melalui mekanisme swap. Penjualan valuta asing menandai langkah pertama yang bertujuan untuk mendukung shekel sejak regulator mengizinkan mata uang domestik diperdagangkan secara bebas. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi dengan adanya pengeluaran tersebut, akhirnya sekitar 300 ekonom senior pada hari Senin pekan lalu mengajukan permohonan melalui surat kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Jadi ini ada surat, cuplikan surat yang ditulis oleh ekonom kepada Benjamin Netanyahu. Jadi ini bukan statement dari Benjamin Netanyahu ya. Yang menyatakan yang juga ditujukan kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk segera menghentikan semua item pengeluaran yang tidak penting dalam anggaran negara dan mempertimbangkan kembali prioritas pengeluaran untuk mengatasi krisis ekonomi yang mungkin terjadi. Dalam surat para ekonom tersebut tertulis, kelanjutan tindakan yang dilakukan saat ini akan merugikan perekonomian Israel, melemahkan kepercayaan warga terhadap sistem publik, dan melemahkan kemampuan negara Israel untuk pulih dari situasi yang mereka alami. Di antara penandatanganan tersebut diantaranya adalah Prof. Jacob Frankel, mantan gubernur Bank Sentral Israel, Roni Hezkiyahu, mantan pengawas bank dan akuntan Bank Israel, Yair Afidan, mantan pengawas bank, lalu hadir juga dalam surat tersut Haim Shani, mantan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, Prof. Eugene Kandel, mantan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, lalu ada juga yang juga sebagai mantan Wakil Gubernur Bank Israel, lalu juga ada Prof. Eitan Shesinki, Prof. Leo Leiderman dari Universitas Tel Aviv, dan juga pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2021 Joshua Engrist dari Massachusetts Institute of Technology. Dengan perang Israel dengan Hamas yang memasuki minggu keempat, sekitar 70% perusahaan teknologi dan startup Israel mengalami gangguan dalam operasi mereka karena sebagian besar karyawan mereka telah melapor untuk tugas cadangan. Dan ini dilakukan menurut survei yang dilakukan oleh Israel Innovation Authority dan juga Startup Nation Policy Institute. Banyak perusahaan mulai dari pembangun hingga restoran harus tutup dan perusahaan retail harus merumahkan karyawannya. Surat para ekonom tersebut meminta Netanyahu dan juga Smotrich untuk mempertimbangkan kembali prioritas pengeluaran nasional karena perkiraan biaya rehabilitasi perang diperkirakan mencapai puluhan miliar shekel atau bahkan lebih. Jadi pemirsa, sampai saat ini korban peperangan Israel versus Palestina ini menimbulkan banyak sekali angka kematian. Khususnya di Palestina, terlebih adalah anak-anak. Organisasi non-pemerintah Save the Children menyebutkan per data hari Minggu kemarin, setidaknya 3.324 anak telah terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober. Sementara 36 lainnya meninggal dunia di tepi barat ya khususnya. Dan sementara Jumat 3 November 2023 sebanyak 3.760 anak-anak dari total 9.061 warga tewas di jalur Gaza. Angka ini bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah anak yang tewas pada konflik di seluruh dunia jika dihitung sejak tahun 2019 silam. Kami Indonesia meminta perdamaian segera dilakukan, kerugian sudah terlalu banyak yang ditimbulkan.